Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Bloodbags yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang pria bernama Alex dan Tony yang mencoba masuk ke dalam rumah besar yang sudah lama tidak dihuni. Mereka merupakan pencuri yang ingin mengambil beberapa barang berharga di rumah itu untuk dijual kembali. Saat mereka tengah berpencar di rumah itu, tiba-tiba Tony diserang oleh sosok misterius yang membuatnya berteriak histeris. Teriakan dari Tony didengar langsung oleh Alex. Sayangnya dalam insiden tersebut, Tony meninggal dengan mengenaskan, sedangkan Alex sangat kebingungan mencari keberadaan dari Tony. Alex yang berada di lantai 2 mulai didatangi oleh sosok tersebut. Melihat hal itu membuat Alex merasa sangat ketakutan dan dia memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Tracy yang merupakan seorang mahasiswa fotografer. Tracy sangat gemar memotret suatu arkeologi arsitektur. Lebih jelasnya, Tracy sedang melakukan studi tentang arsitektur zaman dahulu yang terlihat sangat indah. Setiap kali dia menemukan rumah tua dengan arsitektur zaman dulu, Tracy akan langsung tertarik untuk memotret arsitektur itu. Tracy memiliki sahabat baik bernama Petra. Mereka berdua tinggal bersama-sama di suatu apartemen. Tak bisa lama, pacar Petra yang bernama Vin datang ke apartemen itu dan mengajak Petra serta Tracy untuk nongkrong di sebuah kafe. Di sana, Tracy memberitahu Vin dan tim bahwa dirinya memiliki sebuah blog yang dikhususkan untuk mengunggah hasil fotografi dari beberapa arsitektur zaman dulu yang ada di Italia. Mengetahui bahwa Tracy menyukai hal-hal seperti itu, Vin menyarankan Tracy untuk datang ke perbukitan dekat Taorino karena di sana terdapat banyak sekali rumah-rumah tua yang memiliki arsitektur zaman dulu. Selain itu, rumah-rumah yang ada di sana kebanyakan sudah tidak dihuni, jadi Tracy akan lebih leluasa dalam memotret setiap sudut rumah tua. Tracy yang mendengar hal tersebut merasa sangat tertarik dan bergegas berangkat menuju ke sana bersama dengan Petra. Dengan menggunakan bus, akhirnya mereka tiba di lokasi. Lalu mereka mulai berjalan-jalan dan menemukan satu rumah besar yang terlihat sangat tua, namun memiliki arsitektur yang indah. Tanpa ragu-ragu lagi, Tracy dan Petra segera masuk ke dalam bangunan itu. Benar saja, ketika masuk, Tracy sangat takjub melihat arsitektur rumah yang begitu indah serta banyak sekali barang-barang antik di dalamnya. Tracy pun mulai memotret di sekeliling tempat itu. Petra yang merasa sangat bosan memutuskan untuk berkeliling sebentar untuk melihat-lihat. Ketika berada di sebuah ruangan, tiba-tiba Petra diserang oleh sosok misterius yang pada akhirnya membuat Petra tewas di tempat. Sementara itu, Tracy masih sangat menikmati suasana di rumah tersebut. Setelah mengambil beberapa foto di tempat itu, Tracy mulai mencari keberadaan dari Petra. Akan tetapi, Tracy malah melihat tubuh Petra yang sudah bersimbah darah tengah diseret oleh sosok misterius. Melihat hal itu, Tracy menjadi sangat ketakutan dan dia bergegas mencari jalan keluar. Karena tak kunjung menemukan jalan keluar, Tracy langsung menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan lokasinya saat ini. Sosok itu mulai mengejar Tracy dan sayangnya Tracy sempat terjatuh yang membuat HP dan kacamatanya terlempar. Tanpa menggunakan kacamata, Tracy menjadi sangat kesulitan untuk melihat. Lalu Tracy lebih memilih untuk bersembunyi saja sambil menunggu polisi tiba di tempat itu. Namun secara mendadak muncul seorang pria yang langsung menarik Tracy masuk ke dalam ruangan. Ternyata dia adalah Alex yang sudah bersembunyi di dalam rumah itu sejak awal. Alex mengatakan pada Tracy bahwa dirinya tidak bisa keluar dari tempat itu karena seluruh akses jalan keluar sudah dikunci oleh sosok tersebut. Alex pun merasa sangat takut ketika melihat sosok itu yang menyerupai monster. Dia tidak segan-segan membunuh orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya. Alex menyuruh Tracy untuk tidak ribut supaya sosok itu tidak dapat menemukan mereka. Karena mereka tidak mempunyai makanan sama sekali, tentu mereka tidak bisa berlama-lama berdiam diri di tempat itu. Oleh sebab itu, mereka harus menyusun sebuah rencana agar bisa kabur dari tempat tersebut. Sementara itu di luar rumah, polisi pun tiba di lokasi, namun polisi itu tidak membunyikan sirine, sehingga kehadiran polisi itu tidak didengar oleh Tracy dan Alex. Kedua polisi itu bernama Antonio dan Laura.
Ketika tiba di depan halaman rumah yang diberikan Tracy, Laura sempat melihat sosok pria yang mengintip mereka dari kejauhan. Laura pun segera menghampiri pria asing tersebut, sedangkan Antonio akan berkeliling di sekitaran rumah kosong itu. Pria tersebut bernama Bruno dan dia hanyalah salah satu warga yang tinggal di daerah itu. Laura mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Bruno, apakah ada aktivitas aneh dan mencurigakan yang terjadi di sekitar rumah itu. Bruno mengatakan bahwa tidak ada hal-hal yang aneh di tempat tersebut. Lalu Antonio merasa curiga dengan mobil yang terparkir di luar rumah itu, dan Antonio segera mencatat plat nomor mobil tersebut. Karena sama sekali tidak ada tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan, kedua polisi itu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Tracy mendengar HP-nya yang berdering di lantai bawah. Akibat mata Tracy yang minus, ia tidak berani untuk keluar mengambil HP-nya. Maka dari itu, Tracy menyuruh Alex untuk mengambilkan HP miliknya sekaligus kacamatanya yang sempat terjatuh di lantai bawah agar dirinya bisa melihat dengan jelas lagi. Mendengar hal itu, Alex pun terpaksa turun ke bawah untuk mencari HP dan kacamata milik Tracy. Secara perlahan-lahan, Alex pun turun ke lantai bawah. Alex mulai mendengar dan mengikuti suara nada dari ponsel milik Tracy, berharap ia bisa menemukan ponsel tersebut. Akan tetapi semuanya sudah terlambat, sosok tersebut sudah terlebih dahulu menemukan HP Tracy. HP Tracy pun dihancurkan oleh sosok tersebut. Kini Alex berusaha dengan keras untuk mencari kacamata milik Tracy. Singkat cerita, Alex berhasil menemukan kacamata milik Tracy dan bergegas kembali ke tempat Tracy. Baru saja mengembalikan kacamata itu pada Tracy, Alex tiba-tiba diserang oleh sosok tersebut. Tracy yang ketakutan lebih memilih untuk meninggalkan Alex. Tak bisa lama ada seorang pria bernama John yang datang ke rumah itu dan mulai menodongkan senjata mengarah ke Tracy yang akhirnya membuat Tracy tidak bisa berkutik. Tracy kemudian dibuat pingsan oleh sosok itu. Sementara itu, polisi Antonio melapor ke polisi yang ada di kantor pusat dan menyuruh polisi itu untuk mengecek plat nomor yang ia catat tadi, dan ternyata mobil itu merupakan mobil hasil curian yang telah lama dicari oleh pemiliknya. Sadar kalau ada yang tidak beres, Antonio dan Laura bergegas kembali ke rumah kosong tersebut. Sesampai di rumah kosong, Antonia dan Laura mulai berpencar dan menggeledah seluruh ruangan yang ada di tempat itu. Sayangnya, keputusan mereka untuk berpencar malah membuat mereka berdua dapat ditaklukkan dengan mudah. Lalu Antonio yang pingsan segera dibawa ke sebuah ruangan, sementara Laura sudah tewas akibat mendapatkan tusukan berkali-kali. Ketika Tracy terbangun, dia sangat terkejut melihat Antonio dan Alex dalam keadaan terikat dan berada di sebuah ruangan aneh. Rupanya di ruangan itu, John mengumpulkan banyak kantung darah dari para korban yang telah dia bunuh. Saat ini, John akan mengambil darah dari Tracy, Antonio, dan Alex. Kemudian John menceritakan bahwa sosok menyeramkan itu merupakan adiknya. Sejak kecil, adik John telah mengidap penyakit langka yang disebut sebagai penyakit Gunter. Penyakit ini membuat para penderitanya tidak bisa terkena sinar matahari. Jika terkena sedikit saja sinar matahari, maka kulit mereka akan rusak, dan hal inilah yang membuat wujud adik John menjadi sangat buruk rupa. Selain itu, penderita penyakit Gunter juga rentan terkena anemia, sehingga mereka membutuhkan suplai transfusi darah untuk menangani anemia mereka. Kantung darah yang dikumpulkan John itu nantinya akan ditransfusi ke tubuh adiknya secara berkala. Banyak orang yang percaya bahwa penyakit Gunter merupakan asal muasal dari mitologi vampir, karena penderita penyakit ini membutuhkan suplai darah agar tetap hidup, sama halnya seperti vampir. Selama hidupnya, John selalu mencari kantung darah dari orang lain dengan imbalan uang tunai. John tidak akan segan-segan untuk membunuh orang-orang yang berusaha menghalangi pekerjaannya. Meskipun adiknya terlihat seperti monster, John sangat menyayanginya hingga dia rela melakukan apapun agar adiknya tetap hidup. Setelah kematian orang tuanya, John lah yang bertanggung jawab untuk merawat sang adik. Saat adik John akan mengambil darah Alex, tiba-tiba saja Alex bangun dan langsung menyerangnya. Melihat adanya kesempatan, Antonio pun segera melepaskan dirinya. Dia bersama dengan Alex berusaha mengalahkan John serta adik John. Kemudian Antonio meminta Alex untuk melepaskan Tracy, sedangkan dirinya akan melawan John. Dalam pertarungan itu, Antonia berhasil menembak John hingga dia pun meninggal.
Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Tak berselang lama, adik John merasa sedih melihat sang kakak telah meninggal. Dia pun langsung mengamuk yang pada akhirnya membuat Antonio terbunuh. Kemudian Alex dan Tracy pun membuat rencana untuk mengalahkan adik John. Singkat cerita saja, rencana mereka pun berhasil membuat monster itu meninggal dunia. Ketika Alex dan Tracy akan pergi dari sana, tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata aksi Alex, Antonio, dan Tracy dalam mengalahkan John dan saudaranya hanyalah sekedar mimpi dari Tracy. Yang sebenarnya terjadi adalah Antonio dan Alex telah meninggal dan kini hanya tersisa Tracy yang masih hidup. Ketika terbangun dari mimpinya, John, adik John, dan Bruno berada di sekitarnya. Ternyata Bruno ini adalah mata-mata yang mengawasi rumah John. Dia sengaja membiarkan orang lain masuk ke dalam sana agar mereka menjadi santapan bagi monster adik John. Saat ini mereka sedang mengambil darah dari Tracy. Karena sangat ketakutan, Tracy pun terus meronta-ronta. Namun semuanya sia-sia saja karena John dan Bruno telah mengikat tubuhnya dengan erat agar dia tidak bisa kabur. Tak berselang lama, monster yang merupakan adik John mulai mendekati Tracy dengan membawa kapak. Lalu dia mulai mengayunkan kapak itu ke arah leher Tracy hingga Tracy pun meninggal dunia. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.